Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu is your life balance? Apakah kehidupan Anda seimbang? Yang diambil dari Harvard Business Review bulan April tahun 2008, Be a Better Leader, Have a Richer Life, ditulis oleh Stuart Friedman, profesor dari Stanford University. Dan bersama kita Profesor Paulus Bambang. Beliau menulis buku Balancing Your Life. Jadi buat yang ingin workshop Balancing Your Life dengan Pak Bambang, yang ingin workshop ada tambahannya Be a Better Leader buat yang teknik dari Stuart Friedman, workshopnya dengan saya, Pak. Nah, dari Stuart Friedman ini ada 3 prinsipal yang bisa kita terapkan untuk kita punya life menjadi balance, yaitu ada 3 hal. Satu, be real. Ya, be real itu artinya kita harus menggali diri kita sendiri, sebenarnya yang meaningful buat kita mana sih? Apakah keluarga? Apakah pekerjaan? Karena tiap orang beda-beda. Pak Paulus mau memaksakan katanya keluarga nomor 1. Mungkin buat orang lain beda gitu kan? Saya nggak maksa. Anda tanya saya. Anda tanya saya gitu. Jadi buat orang lain enggak, buat saya kerjaan nomor 1 gitu kan. Ada orang yang enggak, saya komunitas nomor 1 gitu ya. Jadi tiap orang punya prinsip sendiri-sendiri. Jadi be real lah. Yang mana buat Anda paling penting? Juga buat Anda, kalau yang paling penting keluarga, kalau Anda ditekan-tekan oleh pekerjaan, Anda sadar, oh ya udah, keluarga buat saya yang paling penting. Kalau perusahaan yang nekan-nekan, ya saya pindah aja ke perusahaan lain gitu kan. Nah, kedua adalah be whole. Be whole itu artinya dalam setiap aktivitas itu kita fokus kepada aktivitas tersebut dan orang tersebut, ya. Jadi keseluruhan dari kita totally fokus ke sana, seperti Pak Paulus tadi katakan. Jadi pada saat bersama dengan saya, dia fokus dengan saya, dia tidak terpecah perhatian dengan yang lain, ya. Dan juga kita menghargai orang secara keseluruhan juga, ya. Be whole itu seperti itu. Ketiga adalah be innovative. Be innovative itu dalam hidup kita selalu kita cari balance, tapi pasti nggak dapat yang paling sempurna, tapi kita selalu coba cara-cara inovatif untuk mencari kemajuan dari balance yang kita inginkan tersebut. Ini adalah prinsip-prinsip yang dikatakan oleh Stuart Friedman. Pak, ada one last question. Ya. Bapak bilang kalau Anda lihat kehidupan dari muda Anda nggak balance. What would you do differently? Kalau you udah tahu prinsip seperti ini, what would you do differently sejak Bapak muda? Ya. Saya dari keluarga nggak mampu ya. Jadi waktu SMA segala macam, saya udah berpikir mungkin saya nggak bisa perguruan tinggi karena keluarga nggak mampu. Jadi apa yang saya lakukan ya, saya betul-betul waktu kuliah nggak mikir yang lain, hanya duit supaya saya bisa ke kuliah. Di kuliah beasiswa saya bisa begitu. Kemudian setelah itu punya pacar, pikirannya yang penting bisa mau punya rumah dulu. Jadi fokusnya karena kondisi begitu, saya hanya fokus financials. Fokus financial. Begitu udah menikah, financial. Jadi punya problem karena saya nggak punya anak. Karena pokoknya punya anak harus punya mobil dulu. Saya nggak mau istri saya hamil-hamil pakai motor misalnya. Jadi begitu udah mencapai saya asis punya mobil, mulai sadar ternyata tidak financials itu. Tidak hanya itu yang benar nih. Keluarga itu ternyata tidak bahagia karena hanya soal duit. Pekerjaan saya di kantor juga kacau karena hanya mikirin mana yang dapat insentif, ya. Di komunitas apalagi sudah mulai kurang. Jadi begitu saya menyadari hidup ternyata tidak seperti. Jadi kalau you want to do it differently, itu Bapak nggak akan ngejar uang seperti itu, kemudian punya anak sebelum punya mobil. Sebetulnya begitu? kalau mau jujur, apa sih artinya mobil, anak segala macam itu kan tuntutan-tuntutan yang kita ketakutan kita sendiri. Kan? Bahwa misalkan naik motor hamil, so what sih sebetulnya? Berarti kan ketakutan kita sendiri-sendirilah yang menyebabkan kita bisa tidak invest banyak ya. Tapi don't you think kalau misalnya Anda berubahnya dari muda seperti itu, you are not now the deputy director of Astra International? Enggak, saya yakin. Enggak. Saya makin yakin. Mungkin the CEO of Astra International. Mungkin CEO. Ya. Saya believe itu karena setelah saya mulai ngajar ya, itu saya lihat perubahan yang itu luar biasa. Karena saya melihat, dan ini sudah cukup lama, dari 2007. Jadi 4 tahun saya sudah melihat orang-orang yang berubah, dan I believe itu. Jadi how do you teach this to your kids, Pak?
Ya? Jadi bagaimana prinsip ini Anda ajarkan kepada anak-anak Anda? Ya, anak-anak Anda sekarang better than you because they are starting from a well-to-do family gitu ya. Tapi apakah Anda terus bilang sama dia, udah nggak usah cari duit dulu lah, pokoknya menikah aja, gitu, punya anak aja, gitu ya? Gimana? Enggak, kan ekstrim itu kalau gitu. Enggak, saya kalau sama anak saya justru sekarang karena dulu nggak pernah luxury, saya di setiap malam mesti ketemu. Almost ya, nggak hampir lah, omong lah. Itulah sharing bahwa hidup itu loh, life. Apapun sibuknya, papa berusaha untuk dinner. Kamu tahu kan posisi papa lumayan. Tapi kenapa kok kita mau dinner? Karena menurut saya makan malam bersama kamu tuh precious. Jadi dia tidak tahu juga kalau dia punya pacaran Sabtu Minggu committed to us itu kayak gini. Jadi kita bisa live ke sini dan saya yakin anak saya sekarang 1, 2, 3 prestasinya di sekolah juga bagus, pelayanan juga bagus, karakternya juga bagus. Tidak sekedar saya pengen dapat 99, tapi mengorbankan pelayanan, mengorbankan keluarga. Jadi saya sudah mulai tahu bahwa hidup itu tidak sekedar nilai 999 ya. Ya saya nggak tahu di Australia anak saya misalkan dapat 9,0, dia bangga nggak? Bangga. Tapi pelayanan kamu gimana? Karaktermu gimana? Saya sudah mulai bertanya, dia tahu. Papa tidak hanya bangga kalau saya dapat straight A, 4. That's not the intent. Leadership. Kamu nggak ikut organisasi. Kapan kalau nggak ikut organisasi, gimana leadership terbentuk? Berapa network? Berapa orang China yang kamu punya? Berapa orang ini yang kamu punya? Berapa kartu nama yang kamu punya? Jadi begitu dia sadar terus, diajarin tanpa sadar, papanya tidak nuntut hanya karier naik. Papanya tidak nuntut prestasi di sekolah naik. Dia suatu saat akan tahu bahwa hidup tidak sekedar prestasi lah, prestasi akan ngikut gitu. Okay. And you believe it's not too young for them to you know, no, saya believe sekarang SMA karena udah mulai berpikir balance, ya. SMA kalau anak saya dari kecil karena tiap anak, tapi SMA saya believe itu perlu diajarin supaya dia tahu persis mau apa. Kalau tidak dia misalkan papanya sibuk, apa yang saya lakukan kalau papa sibuk? Nggak nuntut. Papanya sibuk nanti malah dia nuntutnya ke drugs ke yang lain. Tahu papa kamu is given kayak gini, jangan rubah papa kamu dulu. Adjust to your papa, adjust to your mama. Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa membuat diri kamu tuh menjadi kuat gitu loh. Kalau tidak dia malah, apa papa nggak pernah kesini. Jadi dia nuntutnya semua, akhirnya nyalahin keluarga. Kenapa prestasi nggak gini, nggak dilesin? Kenapa? Saya dari mereka, ini given, udah jangan rubah. Apa yang kamu lakukan supaya kamu balance dengan papa yang mungkin 3 bulan di site dan 3 bulan di Jakarta, atau 3 minggu di 3 bulan site dan 1 bulan di Jakarta. You have to adjust with that. Dan bagaimana melakukan itu? Pak Paulus, jadi para business leaders dan intellectual business community, topik kita hari ini merupakan topik kita semua. Saya kira setiap dari kita perlu bertanya apakah hidup kita sudah balance atau belum. Pak Paulus bilang hidupnya sudah balance. Luar biasa Pak. Congratulations. Nah, buat kita yang masih belum balance, kita harus bertanya kembali, apakah hidup kita sudah balance? Nomor 1 beli bukunya dulu. Beli buku. Pesan sponsor, beli buku ya. Kemudian ngukurnya gimana kita sudah balance atau belum? Kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa lebih balance dalam hidup kita? Dan mungkin berikutnya adalah kita maunya seperti apa sih anak-anak kita nantinya seperti itu ya? Karena kalau kita lihat ukuran balance itu juga mungkin berubah sesuai dengan zaman ya. Kalau kita lihat zaman orang tua kita mungkin ya yang namanya balance itu ya waktu segitu aja udah balance lah buat keluarga. Tetapi makin kita lihat makin orang berpendidikan, makin konsep ini makin disebarluaskan, termasuk perannya Pak Paulus juga nih untuk menyebarkan ini, sehingga orang makin menuntut lebih balance gitu ya dalam keluarga dan hal-hal yang lain. Dan tentunya kalau makin banyak orang yang punya persepsi yang sama akan lebih mudah, karena sekali lagi kita hidup nggak sendiri ya. Kadang kalau kita sendiri mau balance, udah waktunya untuk keluarga, tapi bosnya bilang gue nggak mau ngerti gitu kan, mau kerja masih membutuhkan Anda gitu kan, ya susah juga ya. Kemudian juga kalau kita bisa usaha sendiri ya, kemudian kita bilang udah waktunya saya dengan keluarga, customer bilang nggak bisa, saya masih perlu Anda gitu kan. Anda nggak bisa lari kemana-mana juga, susah juga gitu ya. Jadi kalau the whole society udah ikut dengan paradigm seperti ini, akan lebih mudah kita untuk saling membantu, untuk everybody juga bisa lebih balance dalam kehidupannya. Jadi part of supaya kita bisa lebih balance dalam kehidupan kita, supaya anak-anak kita bisa lebih balance dalam kehidupan kita juga harus mensosialisasikan, dan saya kira prinsip ini ya, supaya semua orang punya paradigm yang sama, maka akan lebih mudah. Nah,
Banyak orang sebenarnya, saya ketemu banyak orang yang sudah senior-senior. Pak Paulus cuma beda beberapa tahun dengan saya. Tapi yang senior-senior juga, kalau saya selalu tanya, what would you do differently? Orang-orang sukses nih ya. What would you do differently if you were young, gitu ya, knowing the life balance principles ini. Mereka selalu mengatakan, oh, I wish I could spend more with my family, gitu ya. Tetapi kemudian juga pertanyaan berikutnya, do you think with you did like that you will be this successful? Banyak orang yang nggak seperti Pak Paulus yang oh, saya bisa lebih tinggi lagi. Tapi banyak orang yang pikir ya juga ya, mungkin ada waktunya, waktu muda memang waktunya lebih terbatas untuk spend time more with the family. Tetapi ya berarti pada saat itu balancingnya different dengan balancing pada saat kita sudah tua, gitu ya, dalam arti kata jumlah kuantitas dan kualitasnya, gitu ya. Jadi sekali lagi, balance itu sendiri juga bukan suatu yang statik, atau sesuatu yang fleksibel, yang dinamis, yang juga sesuai dengan, saya kira banyak aspek yang mempengaruhi, sesuai dengan lingkungan kita, kultur kita, sesuai dengan life cycle kita, gitu ya. Kemudian sesuai juga dengan sosial ekonomi kita, ya, kita harus sesuaikan. Tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu sebisa mungkin mencapai balance. Dan balance itu ukurannya adalah kita tanya pada stakeholdersnya, ya, stakeholdersnya ya orang-orang yang terlibat, apakah sudah cukup puas atau belum. Nah, puasnya itu kan sangat relatif, ya. Apakah sudah cukup puas dengan cara kita spending our time with you all, gitu kan. Nah, dengan demikian kita akan coba adjust ke arah yang lebih baik, ya. Prinsipnya adalah mungkin kita tidak bisa mencapai satu kesempurnaan, yang penting kita improve our life balance, dan at the end itu akan memberikan feedback kepada kita dengan hati yang lebih tenang, ya, dan kemudian rasa bahagia yang relatif yang akan lebih meningkat. Demikian para business leaders dan intellectual business community, kita akhiri judul Is Your Life Balance yang sudah kita gali dari episode minggu lalu, dan mudah-mudahan topik ini berguna untuk Anda dan untuk keluarga Anda dan untuk komunitas Anda. Saya Dr. Bayu Prayodahi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita jumpa lagi dalam program The CEO Reference berikutnya. Terima kasih.